didukung oleh peralihan menuju siaran televisi digital di Indonesia dibarengi dengan era kemajuan teknologi yang begitu pesat. Munculnya berbagai platform digital lambat laun telah mendistrupsi siaran televisi. Yang harus kita pikirkan itu adalah di depan kita itu ada YouTube, ada TikTok, ada Facebook sebagai friend and enemy at the same time. Nah, bagaimana kita berinteraksi mereka, dalam hal apa kita kerjasama dengan mereka, dalam hal apa kita punya kepentingan yang berbeda, bagaimana kita bernegosiasi dengan mereka, bagaimana konten sharing itu bisa menghasilkan revenue sharing, user data sharing, liability sharing yang adil. Nah, itu harusnya kita sudah berpikir ke sana ini, tidak lagi berpikir soal digitalisasi frekuensi ini. Tetapi ya apa boleh buat, dalam satu tarikan nafas yang sama, sekarang kita harus memikirkan dua-duanya. Digitalisasi frekuensi dan digitalisasi proses komunikasi dan informasi. Media baru melalui platform digital bermunculan dan menjadi pesaing bagi industri televisi. Meski digemari oleh masyarakat, namun platform media baru ini tidak memiliki aturan yang sama dengan televisi. Industri pertelevisian yang terikat dengan berbagai aturan dan kode etik dituntut untuk menyajikan tayangan yang bertanggung jawab. Sementara platform digital belum memiliki standar aturan terkait konten yang disajikan. Media audiovisual ya harus terikat pada P3SPS. Kenapa? Karena kalau tidak, kita tidak datang dengan sistem atau aturan yang sama dan orang lain bebas yang ini diatur, ya orang lebih suka nonton yang lebih bebas dong. Terjadi disrupsi penonton, banyak yang berpindah ke situ karena lebih bebas, terjadi disrupsi iklan karena juga banyak yang lari ke situ. Lalu mana dong fairness-nya gitu. Anda tahu bahwa hoax itu berkembang bebas di situ. Di media-media mainstream kayak kita, itu nggak bisa. Kita terikat betul dengan kode etik, kita terikat betul dengan P3SPS, dan ya mestinya level playing field-nya harus sama. Jadi orang harus bermain di lapangan yang sama gitu untuk kemudian publik itu punya pilihan yang sehat. Pada akhirnya, digitalisasi televisi hanyalah bagian dari perbaikan media televisi. Untuk tetap dapat bertahan dan menjadi pilihan, kualitas konten merupakan kunci agar kanal televisi tidak lantas ditinggalkan. Melalui inovasi dan peningkatan kualitas konten, diharapkan industri televisi tetap mampu bersaing di tengah maraknya gempuran media baru. Selalu ada gium, content is always the king. Selalu ada survei juga yang memperlihatkan kualitas itu yang akan menentukan orang punya pilihan pada tontonan. Cara orang menonton televisi akan berubah. Itu yang berubah. Televisinya tidak mati. Dari nonton di rumah, sekarang dia nonton di handphone. Orang tetap butuh konten, tetapi kalau kita bisa menyajikan kualitas, kita akan tetap eksis. Terima kasih Misda, masih bersama kami di Economic Challenges. Saya ingin langsung ke Mas Misda. Kalau bicara persaingan, ketika nanti digital, channel kan semakin banyak, Mas. Kemudian juga kalau kita bicara over the top, karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, Mbak Mutia, bagaimana pelaku industri, Mas Mirdal, itu siap untuk menghadapi persaingan itu? Ya, ini menjadi babak baru sebenarnya. Jadi begitu analog switch off itu diberlakukan, sebenarnya pola baru dalam berbisnis TV itu dimulai. Jadi konten akan menjadi utama. Konten menjadi Bahkan utama. sebenarnya kita nggak sebut lagi TV nanti, channel. Kenapa? Karena satu konten itu harus didistribusikan di multi-channel, multi-distribution. Oke. Hanya salah satunya adalah digital terestrial. Yeah. Selebihnya ada di device kita, sehingga bisa dinikmati on demand, any place, anywhere, anytime, any device. Itu yang nanti. Jadi kekuatan konten itu sendiri sebenarnya. Nah, disinilah nanti kita sangat berharap juga nanti di dalam undang-undang penyiaran redefinisi ulang tentang penyiaran itu sendiri gitu. Termasuk fairness terhadap treatment perlakuan distribusi channel yang lainnya. Oke. Jadi kalau untuk digital terestrial memang harus ada kewajiban tadi socio entrepreneur dan segala macam. Yeah. Nah, di distribusi channel lainnya juga
kita harap ada sama gitu supaya tercipta battlefield yang fair. Umpamanya di sini ada pemberlakuan tadi kalau KPI memberlakukan P3 SPS Sensor atau ya? apa, nah di sini jangan sampai ini yang bisnis yang sudah diambang disrupsi ini penuh dengan regulasi yang Heavily regulated. dan memang terus memberikan literasi dan edukasi. Tapi kemudian yang distribusi channel lainnya hampir tanpa regulasi sama sekali. Sebebas-bebas ya? Nah ini yang juga nanti kita harap ditampung di dalam undang-undang penyiaran gitu. Nah kalau itu tercipta, insya Allah ini semua akan lebih baik gitu secara bisnis. Yang kedua kita juga akan menerapkan, nanti mohon izin sama Pak Menteri dalam pola penerapan pricing multiplexing, agar kemudian pricing itu dibikin ada skema paket juga. Jadi apabila mau siaran multiplexing di kota-kota yang ekonominya maju, dia harus menggandeng juga dengan daerah-daerah yang ekonominya sedang atau yang kecil. Karena pasti yang akan berlaku yang rame itu di Jawa full tuh. Akhirnya jadi terpusat. Akhirnya terpusat di Jakarta dan kota-kota besar, sehingga channel-channel di kota-kota lain itu tidak bisa, akhirnya nggak muncul juga ekonominya. Jadi umpamanya ngambil Jakarta, dia harus bergandengan juga dengan umpamanya Sumedang atau yang lain, jadi satu paket. Nah, supaya kemudian ekonomi dari daerah yang kita harapkan tadi bisa bergerak sama-sama. Terima kasih Mas Haryanto, karena Mas Mirdal sudah mengatakan revisi undang-undang supaya ada kesamaan level permainan dari baik TV digital, multiplexer ataupun platform yang lain. Tapi itu kan belum juga terjadi ya. Bagaimana menurut Anda? Kalau menurut saya memang di satu hal Undang-Undang Cipta Kerja menyelesaikan beberapa masalah dalam Undang-Undang Penyiaran, begitu ya. Tapi itu kan dari urusan yang terkait dengan bisnis saja. Tapi terkait dengan masalah konten, lalu kemudian bagaimana lembaga regulator semacam KPI, begitu ya. Nah, itu bagaimana bergerak dan lain-lain seperti itu saya kira masih PR, masih belum terselesaikan. Ya, saya setuju bahwa platform-platform lain seringkali lalu kemudian muncul atau mengeluarkan konten tanpa memikirkan tentang etika, tentang standar apa yang banyak dimintakan kepada lembaga-lembaga penyiaran saat ini, begitu ya. Konten tertentu di tempat lain bisa ngomong dengan kasar, dengan ya mungkin kalau di TV sekarang rokok aja nggak mungkin muncul gitu ya, tapi di platform yang lain bisa muncul minuman keras ya, omongan-omongan yang mungkin kalau ditonton anak kecil, anak remaja dan lain-lain seperti itu, nah itu bermunculan tanpa ada sensor, tanpa ada satu aturan khusus. Saya kira itu PR-PR yang ke depan perlu diperbaiki, diselesaikan juga begitu ya. Artinya betul bahwa dari sisi hukum seringkali memang agak ketinggalan dengan perkembangan teknologi dan lain-lain seperti itu. Tetapi begitu kita sadar bahwa kita mengalami ketertinggalan, mari kita kerjakan PR itu untuk kemudian kita bisa mengisi kekosongan hukum begitu ya, atau kekosongan etika begitu. Baik, terima kasih Mas Haryanto. Pak Menteri, bagaimana? Ya, yang pertama tadi pasti regulasi penting untuk menjaga playing field yang sama. Nah, setuju sekali. Definisi penyiaran itu apa? Karena ada penyiaran terestrial, ada penyiaran streaming, ada macam-macamnya harus didefinisikan dengan benar agar payung hukum dan menjaga equal level of playing fields itu terjaga. Nah, yang kedua adalah yang terkait dengan hak-hak tadi, apakah itu ini media ya, industri media, hak-haknya publisher rights misalnya, ya content producers rights itu harus dijaga ya, dan intellectual property rights. Nah, ini nanti harus punya payung hukum. Ya, kita ada beberapa benchmark yang bisa menjadi acuan kita sehingga konvergensi media industrinya bisa terjaga dengan baik. Yang ketiga adalah hak-hak masyarakat. Nah, secara khusus yang menjadi isu besar adalah hak-hak anak misalnya. Fitur-fitur parental lock itu juga harus bisa. Dan kalau bisa juga bahkan dari teknologi coverage area. Karena undang-undang setiap negara itu kan berbeda-beda. Ada negara tertentu dengan perlakuan tertentu dibolehkan, tapi di tempat yang lain tidak boleh. Nah, ini saya sudah bertemu dengan teknologi company ya, dengan platform-platform media sosial itu untuk menyampaikan setidaknya dua hal itu. Hak-hak anak harus dijaga. Yang kedua, bagaimana pemanfaatan teknologi. Nah, coverage teknologi ini memang masih sangat high cost dan belum tersedia. Tetapi parental
fitur parental lock itu sudah bisa tersedia. Nah sekarang disiplin kita sebagai pemirsa yang menonton. Yang kedua, yang terkait dengan TV digital, nanti salah satu fitur yang baik juga ada, dimungkinkan adanya parental lock. Jadi nanti siaran-siaran itu bisa lebih terkendali. Jadi di sisi yang satu kita minta supaya sesuai dengan budaya dan nilai-nilai bangsa kita. Tapi di sisi yang lain ya ada ruang-ruang yang kita bisa batasi menurut usia misalnya. Ini semua dimungkinkan di dalam teknologi ini. Tapi tentu secara bertahap diimplementasikan, dilaksanakan. Satu catatan saya yang ingin saya sampaikan tadi yang berkaitan dengan TV digital, yang infrastruktur multiplexing misalnya. Pak Mirdal, satu yang harus kita jaga adalah dia cost basis. Jadi kita akan lihat cost-nya berapa, jangan sampai nanti diambil keuntungan dari situ. Karena itu sebetulnya untuk menjaga return on investment dari investasinya. Yang kedua, distribusinya. Jadi akan kita lihat juga jangan sampai semuanya hanya di daerah-daerah yang dari sisi pasar sangat sangat menjanjikan, melupakan pasar-pasar yang baru bertumbuh gitu. Nah, ini semuanya akan kita bicarakan dan kita selesaikan dengan baik. Terima kasih Pak Menteri dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Economic Challenges akan berlanjut selepas jeda berikut ini.